Selamat siang Lur, saya ingin berbagi mengenai pucuk gosong ya. Jadi gini teman-teman, ketika tanaman cabai ini pucuknya gosong, sebelumnya nih ya, sebelum dihujanin, saya itu interval 1 minggu kebanyakan menggunakan pupuk yang nitrogennya tinggi. Jadi setelah dihujanin 3 hari kemudian, maka jadilah seperti ini ya Lur, karena kebanyakan nitrogen. Nah, jadi paling tidak kalau mau beranjak 2 bulan 8 hari itu, kalau bisa jangan menggunakan nitrogen yang tinggi pupuknya ya. Jadi biar nggak berantakan nih tanaman cabenya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya kira tidak perlu potong pucuk ya, karena ini sudah potong pucuk alami dari alam ya, dari pemberian Sang Pencipta ya Lur. Jadi tidak perlu kita potong pucuk. Kenapa? Karena mana nih sampel karena kita tidak memotong pucuk manual pun ya, dia itu tumbuh tunas-tunas baru seperti ini yang mungkin nantinya banyak cabang dan juga banyak buahnya. Itu juga belum tentu ya kedepannya seperti apa. Jadi ikutin terus ya kelanjutan saya ngevlog di channel ini mengenai cabai yang saya eksperimenkan dengan pupuk kimia. Jadi sebelumnya gini ya teman-teman, saya nanam itu tidak pernah menggunakan pupuk ya. Jadi dulu saya 1 tahun ya menanam tidak menggunakan bahan kimia itu, ini batangnya nih gemuk-gemuk dan juga daunnya itu lebat-lebat ya, tidak seperti saat ini yang mengenal bahan kimia. Batangnya itu kurus dan tinggi, kemudian daunnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin karena kebanyakan pupuk atau entah faktor lain, saya tidak tahu. Jadi selama saya menggunakan pupuk, keadaan tanaman saya seperti ini ya Lur ya. Ini sudah 2 bulan 8 hari saya videokan ya. Ini hari Jumat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita menggunakan organik, gunakanlah organik yang 70% atau 80% ya. Selebihnya itu silakan menggunakan bahan kimia. Kalau menurut saya ini banyak kejanggalan yang saya alami selama menggunakan pupuk kimia, karena mungkin kebanyakan ya, atau kadarnya itu sampai 1000 ppm 31 derajat Celcius ya, menggunakan air PDAM. Nah, kemudian saya pikir mungkin kebanyakan ya, itu 1000 ppm ya. Jadi saya kurangin
500 ppm ya teman-teman. Ini hanya sekedar sampel saja, saya tidak menampilkan pupuk apa yang saya beli ya, karena saya tidak di endorse, maka saya tidak menampilkan brand-brand pupuk apa saja yang saya gunakan, terkecuali saya menyebutkan kadar nitrogennya, fosfornya, dan kaliumnya ya teman-teman. Nah, di sini tertera 1000 ppm ya, atau 2000 ppm. Di sininya 31 Celcius ya teman-teman. Jadi ketika saya menyiramnya di saat musim hujan, itu berdampak buruk pada tanaman seperti ini ya. Batangnya tuh nggak gemuk, daunnya nggak terlalu lebar, jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah dihujanin 3 hari kemudian, maka yang terjadi adalah gosong pucuknya ya teman-teman. Entah itu saya terlalu banyak menggunakan kadar pupuknya, kemungkinan overdosis, terus pucuknya itu gosong ya teman-teman. Saya kurangin lagi ke 500 ppm, itu sudah termasuk hitungan airnya juga ya. Biasanya air PDAM itu gak jauh-jauh dari 200 ppm, sedangkan pupuk yang saya berikan itu yang dicampur ke air PDAM itu kisaran 300 ppm ya. Jadi totalnya itu 500 perhitungannya dengan air PDAM yang saya campurkan dengan pupuk. Nah, itu ya tips buat teman-teman yang baru belajar seperti saya ini. Jadi alangkah baiknya menanam cabai di sekitar rumahan ya, seperti saya ini. Bukan skala besar, jadi kalau bisa kita membuat cadangan tanaman cabai seperti ini ya. Dan kalau bisa terus menerus membuat benih. Karena apa? Karena takutnya ya seperti itu, sering mati, entah itu faktor dimakan hama batangnya. Jadi mending saja kalau kita masih ada cadangan benih seperti ini ya teman-teman nih, di tempat gelas minum plastik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau pucuknya sudah akut gosong seperti ini ya, kalau sabar menunggu biarkan saja, karena dia itu menyesuaikan tunas-tunas barunya ya. Kemungkinan ini juga pertumbuhannya agak lambat ya, yang seharusnya 4 bulan itu sudah berbuah. Dan kalau keadaannya seperti ini, bisa jadi 5 bulan baru berbuah ya lur. Jadi pengalaman saya 1 tahun belajar nanam cabai itu, yang 1 tahun tidak menggunakan pupuk, yang saat ini yang hitungannya 2 bulan 8 hari itu menggunakan bahan kimia ya. Saya sarankan lagi, jangan menanam biji langsung ke polybag. Karena apa? Karena kalau sudah tumbuh dewasa seperti ini 2 bulan, kisaran 8 bulan, nanti terkena hujan deras bisa rebah ya teman-teman. Karena yaitu akarnya itu di permukaan tapi bukan di tengah. Jadi kalau bisa di usia 1,5 bulan atau 2 bulan seperti ini ya, nah kita boleh tanam langsung ke
polybag, karena posisi perakaran itu yang nantinya di tengah, tapi bukan di permukaannya teman-teman. Nah, itu saja berbagi kali ini yang saya tampilkan di channel ini. Semoga yang baru belajar menanam cabai di sekitar rumah, mending kita belajar dulu sebelum ke lahan luas ya. Karena apa? Banyak resiko yang ditanggung. Segini aja ya teman-teman, saya nggak bohong ya. Populasi 200 batang saja itu saya sudah menghabiskan modal hampir 3 juta. Wow ya, ini termasuk paralon juga yang dulu saya pengen menggunakan season tetes, tapi ternyata tidak baik juga yang di lahan sini. Karena apa? Jamurnya itu merambah terus ya teman-teman. Yang satu layu esok harinya atau 2 harinya atau 3 harinya itu ada yang layu lagi. Karena apa? Menggunakan sistem tetes itu menghidupkan jamur-jamur jahat yang ada di lahan ya teman-teman. Jadi dia itu hidupnya langsung menyebar cepat ya. Si jamur itu semalam aja udah cepat dia tumbuhnya. Nah, saya lihat di sini ya, bayangkan kalau setelah dihujanin itu, nah ini jamurnya ya teman-teman. Coba bayangkan ya betapa ngerinya ya ketika kita menanam di lahan yang sudah tidak subur lagi. Oke teman-teman, ini saja yang saya suguhkan pengalaman saya untuk hari ini. Karena diguyur hujan deras semalam, tapi kita lihat saja nanti 3 hari selanjutnya apakah pucuknya gosong lagi atau batangnya kena busuk juga ya. Jadi ikuti terus ya perkembangannya seperti apa. Jangan lupa tetap semangat dan menanam itu menuju apa ya lur ya, jalan ninjaku. Terima kasih, semoga terkabul, amin.